Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sesuai tuntunan yang diterima oleh gembala kita, tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Namun penuaian tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai syarat untuk menuai. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Hal ini merupakan panggilan Tuhan Yesus untuk semua orang percaya, yaitu mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia melalui pemberitaan Injil keselamatan, melalui perkataan dan perilaku kita yang baik, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Menarik karena dalam bahasa aslinya kata kujadikan adalah poieo, yang artinya to make ready atau to prepare. Kata ini menunjukkan bahwa sebelum orang percaya diutus untuk menjala manusia, Tuhan Yesus akan memperlengkapi mereka terlebih dahulu sampai mereka siap. Dia menetapkan syarat bagi orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat untuk menuai yang pertama adalah hidup suci. Filipi 2 ayat 15-16a menuliskan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Tuhan melihat sampai kedalaman hati, sedangkan manusia cenderung melihat apa yang nampak dari luar. Bagaimanapun fasihnya kita memberitakan Injil, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman yang kita beritakan atau tidak?
Saat orang memandang cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan, berbeda dengan cara hidup dunia, maka mereka akan percaya akan pemberitaan kita dan akhirnya mau menerima Yesus. Syarat untuk menua yang kedua adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 5 menuliskan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang percaya kepada Roh Kudus tetapi sedikit yang menyediakan tempat baginya dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus bergerak, orang percaya baik pria maupun wanita akan bernubuat. Dari yang muda sampai yang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bergerak melalui orang percaya yang mempersiapkan diri mereka sesuai dengan firman-Nya. Nah, bagaimanakah persiapan orang percaya untuk diberdayakan Roh Kudus? Orang percaya harus dimeteraikan Roh Kudus. Ketika seorang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang tersebut dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus mulai berdiam di hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukanlah untuk keselamatan, tetapi pemberdayaan dari Roh Kudus untuk melengkapi orang percaya bagi pelayanan. Baptisan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Baptisan Roh Kudus memberdayakan mereka menjadi saksinya. Roh Kudus memberikan kemampuan, keefektifan, keefisienan dalam kesaksian mereka. Jadi baptisan Roh Kudus sejatinya diberikan untuk pemberitaan Injil. Gereja Betel Indonesia meyakini bahwa tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus terjadi ketika seseorang membangun keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan hari demi hari dan menghasilkan buah Roh Kudus. Syarat untuk menua yang ketiga adalah bersedia diutus. 2 Korintus 5 ayat 18-20 menuliskan, "Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Pendamaian merupakan pemulihan hubungan orang berdosa ke dalam persekutuan dengan Allah yang diterima melalui iman dan pertobatannya dalam Kristus. Tuhan sudah mendelegasikan otoritas kerajaan Allah di bumi melalui gerejanya. Gereja telah dipercayakan sekaligus bertanggung jawab atas pelayanan pendamaian, membawa semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita sedang berada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Waktu Tuhan selalu tepat untuk penuaian jiwa. Tetapi tanggung jawab dan kesiapan seorang penjala manusia sangatlah penting untuk penuaian jiwa. Sekarang saatnya kita bergerak sebagai seorang penuai. Bersiaplah, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kau yang tuntun hidup kami ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kami boleh ada. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan saat ini kami bawa pujian sembah kami kepada Tuhan. Kau layakkan setiap kami ya Tuhan dan kuasa darah Yesus. Kami boleh dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Engkau ada bersamaku.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
terus nyanyikan pujian ini. Angkat tanganmu, angkat sembahmu sama Tuhan. Oh ya Tuhan, bersamamu ya Bapa. Oh Jesus, oh haleluya, bersamamu Tuhan. Oh ya Yesus, bersamamu Tuhan. Bawa setiap kami, oh bawa setiap kami Tuhan. Yeah. Ora labaya sandaya nalamo, sandaya nalamo. Shandaya nalamae, goya nalamaya nalama. Jesus, oh yes, hanya bagimu, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, ya Tuhan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Bersamamu ya Aba, bersamamu ya Tuhan. Oh, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan setiap kami. Oh ya Tuhan, Engkau yang bertindak, yes, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerah
melimpah atas kami. Yesus, anugerah-Mu Tuhan penuh atas kami, penuh atas kami. Yesus, pengharapan kami, kekuatan kami, oh Yesus, oh ya namamu, ya nama ya sana ya namamu, haleluya. Yes, kami angkat pujian sembah kami kepada Sang Raja, Tuhan segala Tuhan. Oh Yesus, jawaban kami Engkau ya Aba. Oh ya lama ya Santo. Yes, call on His name, Jesus. Oh ya lama ya lama. Shanda la la ba la la ba la la ba. Oh ya lama ya se. Oh ya lama ya Santo. Shara la ba la 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 la. Ina ya lama i. Oh ya la la ba 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 la la. Oh ya la la ba 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 ba. Jesus, Jesus. Oh ya la la ba ya santa ya la la bo. Ya la la ba 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 la. Oh ya Tuhan, lawat setiap kami. Oh, puaskan hati yang haus, lapar sama Tuhan. Biar setiap kami mengalami perjumpaan sama Tuhan. Oh sore ini ya Tuhan. Oh ya la ba ya sana. Oh ya la ba la la ba la la ba la la ba la la. Ya la ba 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 ba. Ya la ba la 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 la. Oh Jesus. Ya la ba la 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 la.
Jesus, Jesus, Yesus, Engkau yang ku percaya. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kekuatanku hanya padamu. Yesus, Engkau jawabanku. Yesus, Engkau yang ku percaya. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kekuatanku hanya padamu. Yesus, Engkau jawab. Oh Yesus, Yesus, Engkau yang ku percaya. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kekuatan hanya padamu ya Tuhan. Yesus, Engkau jawabanku. Ayo lebih lagi saudara. Yesus, Engkau yang ku percaya. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kekuatanku hanya padamu. Yesus, Engkau jawabanku untuk segalanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, takkan ku takut melangkah, sebab Engkau bersamaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, dalam lembah yang gelap, takkan ku takut melangkah, sebab Engkau bersama. Harus lebih lagi saudara, katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, takkan ku takut melangkah, oh, sebab Engkau bersamaku dalamku. Yesus, Engkau yang ku percaya. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kekuatanku hanya padamu. Yesus, Engkau jawabanku. Yesus, Engkau yang ku percaya. Yesus, Engkau yang kami sembah Tuhan. Kekuatanku hanya padamu. Yesus, boleh sekali lagi sama-sama saudara. Oh, jawabanku. Yesus, Engkau yang ku percaya. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kekuatanku hanya padamu. Yesus, Engkau jawabanku.
segalanya Tuhan. Haleluya. Kau kekuatan kami Yesus. Oh, Engkau jawaban ya Tuhan. Oh ya nama yang sande.
bersorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami, Engkau kemenangan kami ya Tuhan. Terima kasih. Terus pimpin kami berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dan kami tahu hari-hari ini Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Kau yang mengasihi Tuhan, lebih lagi tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Lihat kiri kanan saudara, bilang, Tuhan kita baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Saya percaya Tuhan sediakan berkat-Nya buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Hey. Oh yeah. Apa yang tak pernah dilihat mata, katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga. Katakan sama-sama, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi. Ayo lebih lagi gereja Tuhan, nyanyikan apa yang tak. Amin. Haleluya. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul. Oh, semua disediakan, saudara. Amin. Bagi yang mengasihi. Ayo lambaikan tanganmu sama-sama. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kuasa-Nya tidak berubah, saudara. Amin. Berapa banyak percaya kuasa-Nya tidak pernah berubah? Lambaikan tangan saudara. Katakan yeah. Nyanyikan firman ini lebih lagi, saudara. Dengan iman. Lihat kiri kanan saudara. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga. Ayo kasih tahu kiri kanan saudara, kasih tahu, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua amin. Ayo sama-sama lebih lagi. Allah sanggup, oh. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala. Amin. Yang percaya lebih lagi, saudara, angkat dua tangan tinggi-tinggi. Katakan Allah sanggup. Hey. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya. Ayo bilang, dulu sekarang dan lebih lagi, katakan, dulu sekarang dan selamanya. Oh, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Engkau Allah yang sanggup, Yesus sanggup. Katakan amin. Tahun ini adalah tahun penuaian, katakan amin.
Saya percaya tahun ini adalah tahun penuaian. Lambaikan tangan saudara. Tuhan sanggup. Katakan Tuhan sanggup. Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Oh, haleluya. Hey. Ayo tepuk tangan di atas kepala saudara. Katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan kuasamu, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkan umatmu. Katakan Allah dahsyat. Amin. Lebih lagi. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Katakan tunjukkan kuasamu Tuhan. Sama-sama katakan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ayo lebih lagi. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, katakan Allah bangkit. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama saudara. Hey, Allah bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sama-sama katakan Allah dahsyat. Haleluya. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat. Boleh sekali lagi saudara. Allah bangkit, hey, Allah bangkit. Dua tangan tinggi-tinggi saudara. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lambaikan tangan saudara, katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Tangan buat Tuhan kita. Kami percaya perbuatanmu yang Tuhan, mari siapkan hati sekali lagi untuk dengar firman Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan.
Mari angkat tangan kita di hadapan Dia. Minta. Minta sesuatu sore ini. Minta. Kalau kamu butuh jawaban doa, minta. Butuh kesembuhan, minta. Butuh penghiburan, minta. Minta aja. Satu hikmat yang turun, yang menuntun dan mengajar, yang membukakan kepada kami kebenaran-kebenaran. Sehingga pikiran-pikiran orang benar ada di dalam kami. Kuatkan hati kami Bapa, supaya ketika firman-Mu kami dengar, melampaui Tuhan yang kami rasa, melampaui situasi di keadaan kami. Engkau berbicara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan dulu yang meriah. Oh, lebih meriah lagi dong. Ya. Oke. Jangan duduk dulu ya. Tahun penuaian. Kita ajarin ya. Kita lupa kasih clue-nya. Kita lupa ya. Maafkan ya. Jadi nih, di tahun 2025 ini, yang mendengar sama yang didengar tuh sama-sama berdiri. Jadi saat firman berlangsung, kita sama-sama berdiri. Oke, kalau Bapak Ibu percaya. Saya mau ajak kita yel-yel dulu ya. Kalau saya sebut tahun penuaian, tangan saya kan gini ya. Bapak Ibu jawabin saya apa? Gini, jawabinnya gini, tangannya gini, naikin ke atas. On fire, gampang kan? Oke, kalau yel-yelnya bagus boleh duduk deh ya. Oke, siap ya? Tahun penuaian. Tahun penuaian. Tahun penuaian. On fire. On fire. On fire. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Oke, yang boleh duduk adalah grup. Enggak semua boleh duduk. Terima kasih kawan well singer, pemusik. Shalom Bapak Mama. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita ketemu lagi, oke? Saya mau sharing sesuatu ya. Judulnya tuh Dia Yang Lain. Ini tenang aja. Ini bukan salah satu judul drama Korea, bukan ya. Dia Yang Lain. Ini berbicara tentang pertanyaannya adalah, ketika orang percaya memilih untuk menyembah Allah yang lain. Oh, serem banget ya. Next. Ketika orang percaya, di sini berapa banyak yang orang percaya? Ya, memilih menyembah Allah yang lain. Oh, kita bilang ini, oh no way. It's not me. Ya, maybe. Tapi pertanyaannya gimana kalau sampai kejadian? Orang percaya kok bisa-bisanya menyembah Allah yang lain. Itu sama kayak begini. Kok bisa kamu mencintai wanita yang lain? Kok bisa mama lebih sayang anak orang lain? Kok bisa kamu lebih memilih orang baru daripada orang lama? Kan jadinya kan modelnya begitu. Ketika orang percaya memilih menyembah Allah yang lain. Dimulai ketika bangsa Israel itu berkata begini. Next. Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Oh. Ini kejadian ini terjadinya ketika bangsa Israel itu udah berhasil dibawa keluar dari Mesir. Lalu tibalah mereka di sebuah padang gurun namanya padang gurun Sinai.
Lalu Tuhan tuh ngomong sama Musa. Musa, aku nih pengen banget loh ketemu sama umatku yang aku bawa keluar dari Mesir, dari perbudakan itu. Aku pengen ketemu. Lalu Musa ngomong ya sama bangsa Israel, dia bilang ini, siapkanlah dirimu. 3 hari, 3 malam, kuduskanlah dirimu. Berpuasa, sampai begitu. Udah hari hanya nih, udah mau ketemu. Musa udah bawa itu semua orang Israel tuh untuk datang ketemu Allah mereka gitu. Itu orang Israel ngomong begini loh. Musa, no Musa. Jangan Musa. Jangan kami lah Musa yang ketemu. Nanti ini kami mati loh. Kamu aja Musa, kamu aja. Karena kamu kan ini sering ngomong tau sama Tuhan. Kamu aja. Nanti kamu sampaikan apa yang Tuhan bicarakan kepada kami. Tahu gak rasanya gimana? Itu seperti kayak orang udah senang-senang dijanjiin mau diajak pergi, toto ditinggal. Tahu gak rasanya? Seperti kayak orang udah janji-janji nih, udah tinggal diterima di tangan, toto ditarik. Dan ini satu jamaah itu bisa kompakan, lakukan itu sama Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Oh, saudara kalau jadi Tuhannya gimana rasanya? Nah kita semua bisa sih mengutuki bangsa ini kan, kita bilang ini, emang tuh Israel gak tahu diri tuh. Ya kan karena kita gak ditulis, kita membaca kisah mereka kan. Mereka sendiri gak tahu loh kalau ternyata hari itu keputusan mereka dengan cara ini ditulis di dalam satu Alkitab yang dibaca berabad-abad berikutnya. Lalu dibuatlah Allah. Nah di Keluaran 32 itu terjadi. Mereka ketika bangsa itu melihat Musa mengundur-undur turun dari gunung. Maka berkumpullah mereka kepada Harun. Mereka datangi Harun dan mereka berkata, buatlah untuk kami Allah yang bisa berjalan di depan kami. Sebab ini kami lihat-lihat ya. Si Musa ini kayak gak mau turun-turun loh. Gak kelar-kelar dia tuh ketemu Tuhan ya. Sebab Musa ini kan orang yang memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami gak tahu loh apa yang sudah terjadi sama dia. Lalu berkatalah Harun, si imam itu. Ya udah, kamu tanggalkan semua perhiasan kamu ya. Anting kamu, yang kalung kamu, semua perhiasan kamu tinggalin, kasih sama saya. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan perhiasannya dan mengumpulkannya kepada Harun. Diterimanya lah itu oleh Harun, lalu dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka. Ketika anak lembu itu udah jadi, berkatalah mereka, inilah Tuhan yang udah bikin kita nih keluar dari Israel. Hei Israel, inilah Allahmu. Itu saya tuh ngomong ini pun hati saya rasa tersayat ya. Kayaknya sedih gitu loh. Kayak tidak diinginkan oleh sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Kita mungkin bisa bilang, ini Israel ini emang nih tegar tengkuk nih. Kita tahu tegar tengkuk karena kita baca. Tapi kalau kita tahu, kadang-kadang alasannya kita tahu, kita akan mulai gini. Gitu ya. Sebab waktu Israel dibawa keluar, sebenarnya pun bangsa itu gak kepengen keluar dari Mesir, gak mau. Mereka cuman gak mau diperbudak aja, tetapi mereka udah cocok tinggal di Mesir. Udah pas semua yang mereka butuhkan udah mereka dapetin. Jadi mereka udah merasa begini, ngapain sih
Udah di Mesir enak-enak, toto dibawa ke padang gurun loh. Ini padang gurun, sekalipun siang-siang ada tiang awan, malamnya ada tiang api. Ini padang gurun loh, nggak ada yang dilihat-lihat di situ. Ngapain sih, mereka aja udah keberatan untuk dibawa keluar dari zona nyamannya. Lalu mereka tuh bilang, nih yang tahu jalannya nih siapa? Mau kemananya nih siapa? Yang tahu siapa? Cuman Musa yang tahu. Yang lain gak ada yang tahu. Jadi ini cuman Musa yang tahu. Tahu-tahu Musa gak turun-turun. Mereka bilang ini niat gak sih sebenarnya nih? Niat bawa kita kemana gak sih gitu? Atau kita cuman mau dibunuh? Dibunuh barengan gitu di sini. Itu tuh kekhawatiran-kekhawatiran itu membuat mereka memaksa Harun. Imam pertama yang ditunjuk Allah langsung. Mungkin orang-orang berpengaruh yang ada di tengah kelompok masyarakat itu tuh mendatangi Harun. Ini gimana sih? Si Musa tuh adek lu tuh gak turun-turun loh. Ini kita nih mau diapain gak jelas nih. Gimana kalau kamu bikin Allah dong biar jemaat tuh merasa stabil. Kamu bikinin. Kan nanti alasannya waktu ditanya sama Musa, kenapa kamu sampai bikin itu? Harun jawabnya begini, habis dipaksa. Kadang-kadang ya di titik tertentu jemaat tuh suka maksa gitu loh. Maksa sama pemimpin-pemimpin rohani, dipaksa. Sehingga kejadiannya banyak pemimpin rohani itu juga jatuh gitu. Ya simbiosis mutualisme lah macam begitu. Lalu pertanyaannya kenapa ada patung lembu emas? Karena hari itu bangsa Israel merasa khawatir Musa ninggalin. Udah mereka gak suka sama Musa, tahu-tahu Musanya gak ada. Dan mereka gak suka di tempat dimana sekarang ada. Mereka gak suka sama caranya. Lalu mereka merasa khawatir, mereka bilang ini, bikinin dong Tuhan, bikinin. Dan mereka paksa Harun yang kalah Hawa itu, untuk mereka bilang begini seolah-olah, kan kamu imamnya, kamu yang ditunjuk, kamu yang pasti lebih paham adikmu itu tuh mau ngapain. Kamu kan sama-sama toh, dengar suara Tuhan bisa toh. Masa kamu gak mau bikinin untuk kita satu Allah yang kita bisa jadi pedoman gitu di situ gitu loh. Dan mereka tuh berpikir kalau kita bisa lihat Allah kita ada, berarti kita aman. Itu macam kayak kalau pemimpin kita ada, amanlah kita. Tapi mereka cuma mau melihat sesuatu yang mereka lihat. Sebenarnya belum tentu yang mereka lihat itu mau mereka taati. Kenapa bentuknya lagian Harun bikinnya patung lembu emas? Karena selama berada di Mesir, mereka melihat kebudayaan dan cara hidup penyembahannya orang Mesir kepada Allah-Allahnya. Salah satunya adalah lembu emas, itu lambang kesuburan. Dibikinlah patung lembu emas itu karena ini lambang dari dewa Apis, yaitu dewa kesuburan. Dewa yang membawa kemakmuran. Mereka takut bahwa di tengah gak ada pemimpin, nanti Musa itu ninggalin kita artinya Tuhan gak ada sama kita. Nanti kita gak makmur. Jadi mari bikin, bisa-bisanya Harun mencontoh apa yang dilakukan oleh Mesir, dia contoh dan dia pakai gitu dalam komunitas jemaat itu. Muncullah lembu emas itu. Saya cuma mau ngomong begini ya, ketika umat Tuhan mengganti hubungan yang otentik kepada Tuhan dengan suatu hubungan yang formalitas saja, hal itu sama seperti orang percaya yang mengembangkan dan memelihara hubungan sama Tuhan dengan cara mereka sendiri. Coba pahamin. Waktu kita otentik tuh gimana? Otentik itu kan saat kita ketemu ya sama Tuhan, terus Tuhan ketemu sama kita, aku mau ketemu dong kan gitu. Lalu kan gayung bersambut, lalu kan kita mau nih naikin, kita punya doa, pujian, penyembahan, pertemuan lah. Menghabiskan waktu bersama Tuhan, pertemuan.
Hubungan-hubungan yang semacam itu ya yang harusnya kita pelihara, mendadak tuh kita merasa begini. Udah cukup kayaknya ya. Gimana kalau yang formal aja? Sekedar orang tahu bahwa kita nih berdoa. Sekedar orang tahu bahwa kita nih beribadah. Sekedar orang tahu bahwa kita nih Kristen. Sekedar orang tahu nih bahwa kita nih dari dulu tuh ya senang berpuasa tapi nggak tahu tujuannya kenapa. Gimana kalau di dalam perbuatan-perbuatan itu kita hilangkan sedikit gitu rasa keintiman kita. Kita ganti dengan hal yang formalitas supaya kita tetap berada dalam satu komunitas. Hal itu sama seperti kita orang percaya, kita pikir kita sudah beribadah, membangun hubungan dan memelihara hubungan sama Tuhan. Namun semua cara-caranya itu kita yang tentuin. Kita yang tentuin kapan kita berdoa. Kita yang tentuin kapan kita nyembah. Lagu apa yang kita pilih. Kita yang nentuin dengar khotbahnya siapa, khotbah macam apa yang ingin kita dengar. Kita memilih jam doa kita yang pas dengan biologis tubuh kita tuh lagi siapnya jam berapa. Kita memilih untuk baca Alkitab yang lebih mudah. Kita memilih untuk segala urusan-urusan religius yang lebih mudah. Yang gak mengganggu aktivitas kita, yang gak mengganggu kepentingan dan kesenangan kita. Tuh diganti semua. Tapi begini, toh tetap seolah-olah kita Kristen. Sampai di sini pertanyaannya, kenapa orang percaya zaman ini memilih mengembangkan hubungan dengan Tuhan pakai cara sendiri? Ya kenapa? Kenapa? Ya satu otomatis lah. Otomatis itu. Kalau dia berani ganti satu hubungan yang otentik dengan yang formalitas. Dia berani mengganti Allah dengan sepotong lembu emas. Berarti dia meremehkan Tuhan, bukan? Beberapa kita mulai mengganti prioritas-prioritas kita sama Tuhan itu diganti dengan sesuatu yang formalitas. Saya sekalian minta pemusik ya. Jadi saya punya pemimpin tuh, suka tahun 2009 waktu itu kan ganti namanya Pak Beni Gunawan. Dia tanya, kalian ini baca Alkitab sehari berapa pasal? Dia nanya juga sama saya. Terus kan saya jawab, 3. Saya pikir 3 tuh udah bagus loh. Ya daripada ada juga yang gak pernah baca bukan? Jadi saya bilang 3. Terus dia ngomong, hah? Kamu pemimpin, kamu baca cuma 3. Karena saya pemimpin sekolah minggu maksudnya. Kok kamu pemimpin sekolah minggu bacanya cuma 3? Gimana guru-guru kamu? Gimana anak-anak sekolah minggu kamu? Dapat berapa pasal itu? Wah, saya malu juga loh digituin ya. Kayak ketampar juga itu maksudnya. Lalu saya nanya, emang mesti berapa sih? Dia bilang gini, 10. Wah, oh Tuhan tolong Tuhan. 10, oh aku gak sanggup. Tapi benar juga loh yang dia ngomong. Lu kan pemimpin, masa lu baca Alkitab cuman segitu, sekedarnya gitu. Oh benar juga ya. Lalu saya tuh baca Alkitab saat itu maju mundur gitu ya. Karena gini, gak sanggup. Tapi saya itu gak enak kalau ketemu dia nanya, udah baca? Gak bisa jawab, karena jujur gak baca. Tapi kalau saya mau baca pun gini, yang bener aja 10 kayak orang gak ada kerjaan. Saya sampai sempat ngomong loh sama dia, saya bilang gini, Kowen, saya manggil dia Kowen ya. Gue gak pernah loh ketemu orang yang segitu obsesinya sama Alkitab tuh baru lu. Saya bilang gitu. Karena kayaknya dia bilang, saya nih udah baca waktu itu ya, ke 43 kali di seumur hidup dia. Nah saat itu dia bilang, saya mau
samain jumlah pembacaan dengan sejumlah umur saya hari itu. Hari itu umurnya 45. Saya gini, gimana caranya? Gitu ya. Akhirnya saya ketemu audio Bible. Itu yang ciptain audio Bible tuh top banget. Makanya saya puter tuh audio Bible. Waduh, saya seneng loh ketemu itu audio Bible. Saya puter, saya nyetir. Saya keluar rumah ceng. Wih, itu tuh udah lewat tuh, 10 pasal lewat tuh. 2 kitab. Ditambah macet kan bisa lebih ya. Itu saya pede banget loh ketemu dia. Kamu udah baca Alkitab, Jan? Jangankan 10, 2 kitab. Gitu ya, saya bangga banget itu. Dia, oke, mungkin dia gak paham. Karena, aduh saya banyak trik-trik baca Alkitab. Nanti jangan dikasih tahu di sini lah, kalau yang mau tahu kasih tahu Pak PM, Japri. Takut ditiru anak-anak sekolah minggu. Lalu, sekian lama saya dengerin Alkitab dengan cara itu. Tiba-tiba, lagi saya nyetir tuh, saya merasa orang paling smart sedunia hari itu ya. Tuhan ngomong gini loh, Cynthia, lebih baik mana? Dia bilang gini, dengar firman atau baca firman? Nah, saya lagi nyetir gini, tadinya mau jawab tapi gini, ada apa-apa nih, there's something nih. Terus dia ngulang lagi, gimana Tuhan, saya nanya. Terus dia ulang, lebih baik mana? Baca Alkitab atau dengar Alkitab? Wah, susah nih gitu ya. Saya sampai minggir loh. Gimana Tuhan? Terus dia ngomong, kalau kamu dengar Alkitab, kamu menjadikan aku tuh sambilan, sambil nyetir, sambil balas WA. Pokoknya ini muter terus kan, namanya juga audio, dia muter terus. Sambilan, kamu jadiin aku sambilan. But if you read your Bible, you spend your time with me. Saya nangis loh. Saya bukan sorohannya, cuman kayak gini, ya ampun. Kok bisa-bisanya gue gituin dia ya, gitu. Karena seolah-olah kayak gak memprioritaskan dia kan. Ngeremehin aja gitu. Dikiranya gini, dibaca, ya ampun baca gitu. Itu tuh dia ngomong, kunci CK. Kesian lu kawan-kawan udah nangkring ya, lupa dikasih tahu. CK, Cynthia, C. Meremehkan Tuhan. Karena saya mau pakai. Saya pikir saya membina hubungan. Dan memelihara hubungan. Benar dengan baca Alkitab. Tapi dengan cara saya. Itu nyambung ke cari untung. Atau bicara hal-hal yang enggak comfort. Discomfort. Kalau itu enggak menguntungkan saya dan enggak bikin saya nyaman, saya hindari. Namun kan pengen tetap kelihatan baca Alkitab toh. Supaya kalau ketemu dia kan saya enggak bisa gini. Udah baca loh. Saya ingin ada jawaban gini. Baca dong. Tapi kan dengan cara saya. Dengan cara saya. Kadang saya baca tuh udah tinggal ayat terakhir doang. Saya baca gak mau pakai Alkitab. Karena saya pikir gini, ribet baca kalau pakai tablet itu kan enak. Belum nyampe bawah kan gue pencet halaman berikut pindah. Dia gak perlu tahu lah bagaimana caranya gue baca Alkitab. Yang penting kalau dia tanya, gue jawab, udah baca. Tapi saya gak sadar loh. Itu seperti kayak orang ya. Yang
membangun hubungan, tapi menyelipkan formalitas di dalam. Hanya cuman biar kelihatan kayak rohani gitu kan. Wih lu dia rohani lu. Saya gak sadar. Satu kali saya baca Alkitab itu, saya cepetin. Terus saya tutup. Kelar saya tutup. Terus saya ngapain? Puter TV dong. Cuman buat meramaikan suasana aja. Terus saya mondar-mandir ke sana kemari, beresin ini, ngerapi ini itu. Nah terus dia ngomong, Tuhan ngomong. Oh, segitu aja. I know, tapi saya gini nih, aduh gue malas dah ngurusinnya. I know, tapi saya gini, saya pura-pura jalan sini, jalan situ, jalan sini. Sekedar gini nih, berharap itu cuman sekedar lewat gitu ya. Itu ngomong lagi, oh segitu aja. Ya terpaksa kan. Akhirnya saya harus duduk lagi tuh. Gimana Tuhan, gimana? Nah, Tuhan dia ngomong, oh segitu aja kamu mau menghabiskan waktu bersama aku. Saya kira itu bukan satu hal yang diperhitungkan lah, saya kira. Ini cuman dari kitab raja-raja doang yang kita baca gitu loh Tuhan. Kok segitu amat sih gitu. Ternyata it is matter. Saya gak pernah berpikir it is matter to him. Puasa kalau kita rasa gak nyaman, lagi gak kepengen. Toh lagian bukan niat gua, ini kan yang nyuruh gereja. Terus kita mulai itu. Excuse me Lord. Excuse me Tuhan. Hari ini keluarga lagi kumpul makan dimsum gitu. Kalau ini kan udah 1 bulan tuh udah 4 kali loh kita bikin. Ini minggu kelima, bukan minggu kelima itu lagi free begitu. Karena kita berpikir kita udah bayar 4 minggu sebelumnya. Lalu kita pikir, oke mon lah hari ini kenapa sih disisipin formalitas aja lu tersinggung. Karena ada lagi diatur satu comfort for us. Tidak kenal atau tidak intim. Sama kayak bangsa Israel. Musa, kamu aja, kita jangan. Oh, kita nggak kenal. Lu aja yang ngomong, kan lu yang kenal, lu yang ngomong. Nggak kenal atau nggak intim sama Tuhan, itu urusannya diserius apa enggak kita menjalin satu hubungan, iya atau enggak? Emang kamu berani dinikahin sama orang yang nggak serius sama kamu? Papa mama mertua di tempat ini emang rela memberikan anaknya sama pasangan yang gak serius nikahin anak kamu. Kan selalu ditanya, kamu serius mau nikahin dia? Dengan kata lain ini, kamu serius mau membangun keintiman bersama dia? Ini everlasting loh, gak bisa dibatalin. Are you serious? Kan gitu. Sama. Orang percaya zaman ini kan ditanya, are you serious with me? Itu dimulai juga hal yang simple. Kan lagi COVID tuh kan semua ibadah tuh kan pakai online begitu kan. Terus saya kan, masa saya sebagai pemimpin sekolah minggu gak ngomong something gitu sama anak-anak. Saya bikin rekaman dan saya bilang ini, adik-adik kalau nanti dengerin firman, jangan tidur-tiduran, jangan sambil makan, jangan sambil nonton. Serius sama Tuhan, oke? Itu kan gak ada orang, ya kan? Sendirian nih. Saya buka TV, niat ibadah kok.
bukan nggak niat, saya buka tuh. Begitu saya cari, klik satu ibadah, lalu saya bilang begini, kayak enak ya lagunya. Cari deh gereja lain, tek pindah gereja lain. Nah ini nih, oke nih ini. Stay tune on this channel. Itu udah main lagunya, saya bilang keren nih, keren. Saya ambil kacang dong, satu toples. Di samping, set, buka. Dia nyembah tuh, nyembah. Gila ini nyembahnya bagus banget gitu. Keren banget ini, yang well nih. Dari gereja mana sih? Keren. Lagunya, gitu loh. Saya makan. Terus lagunya udah habis, saya gini, ganti gereja lain. Saya kan gak ceritain Bapak Ibu, saya ceritain diri saya loh. Ya kan ya, supaya gak ada yang tersinggung gitu kan. Saya ceritain diri saya loh. Buka, terus tuh 3 lagu. Kacang lancar banget. Lagi makan, itu ya Tuhan nanya loh. Dia nanya gini, Cynthia, are we real? Are we real? Kita real gak Cynthia? Kita real gak? Are we real? Hubungan kita real gak Cynthia? Saya kaget loh. Are we real? Dia nanya gitu. Ya gimana nih, lanjut makan apa gimana nih? Itu kacang saya balikin tuh. Saya nangis tuh karena saya berpikir begini. Oh come on lah. Ini tayangan toh. Tapi kan ini dia nanya gini. Lu serius ibadah sama gue apa lu serius nonton? Kamu serius lagi melakukan jam ibadah? Atau kamu lagi cuma sekedar nonton doang? Nonton ibadah. Dia sampai nanya, are we real? Terus saya nangis. Kenapa sih kita orang percaya zaman ini selalu tergoda untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang cuma formal doang? Kenapa? Emang salah dia apa? Sampai kita memilih melakukan itu. Sebab orang percaya zaman ini, poinnya cuma satu. Kurang takut yang kudus. No fear of God. Sebab yang menjadi Tuhan adalah diri mereka sendiri karena ketakutan, kekhawatiran, rasa gak nyaman. Yang ada sama mereka itu yang mereka naikin itu sebagai Tuhannya. Tapi gak enak dong disebut sebagai penyembah diri sendiri gitu kan. Karena kita anak Tuhan, come on. Jadi kita berdalih dengan melakukan satu kegiatan kerohanian yang sebenarnya kita gak niat lakukan. Kita gak berusaha untuk intim dengan kegiatan itu. Sehingga ketika firman Tuhan berkata, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lalu kita berpikir, oh berarti waktu kita takut nih sama Tuhan, ketakutan sama Tuhan, maka kita akhirnya bisa belajar berbagai disiplin ilmu supaya gak bodoh gitu. Bukan begitu. Ini cuman berbicara mengenai begini, permulaan pengetahuan itu bukan sekedar yang utama aja. Tapi bicara tentang langkah pertama untuk orang hidup sebagai orang benar adalah dengan membangun hubungan dengan Allah. Setiap kita bisa jadi Papa Mama of the Year
karyawan teladan. Kita bisa punya bisnis dan cabang toko buka baru saat orang lain lagi sesek, kita malah nambah toko, ya kan? Tapi permulaan langkah pertama untuk semua orang benar, dia hidup ya, bukan mati loh, bukan mati rohani, tahu mati rohani? Itu adalah membangun hubungan dengan Allah. Orang mati rohani itu dia bisa duduk berjamaah sama-sama, tapi dia udah gak ada rasa. Paham maksudnya? So kalau ada orang hidup tapi rohnya mati, bukankah itu namanya zombie rohani? Kita gak mau disebut zombie, enak aja. Tapi kita sendiri yang bikin mati roh kita itu. Karena ada Allah lain yang kita sembah. Siapa itu? Diri kita sendiri. So hari ini saya cuma mau ajak untuk kita mulai cek. Benarkah ada dia yang lain? Siapa dia itu? Saingan terberatnya siapa sih? Saingan Tuhan terberat? Ourselves. Mari tutup mata kita. Mari mulai cek. Seintim apa? Seserius apa? Seserius apa hubungan ini akan dibawa? Ini hubungan dunia akhirat ini ya. Seserius apa? Ini gak ngomongin umur ya. Ini ngomongin tentang sejauh ini kita berjalan Tuhan. Sekian persen keseriusan yang berani saya tawarkan kepadamu. Atau fully Lord. In our step, every step. Setiap yang aku jalani melibatkan Engkau sebagai kebenaranku, keseriusanku. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Ketika orang-orang percaya memilih orang percaya lainnya untuk meminta pertolongan, itu macam jadilah Allah untuk hidup kami. Tuntunlah kami keluar dari kesesakan ini. Tuntunlah kami, peganglah kami keluar dari kebutuhan kami yang menghimpit ini. Saudaraku, jadilah Allah untukku. Kita sering gak mau disebut seperti itu.
Tapi ketika kesesakan datang, kita macam orang yang mencari-cari muka siapa, tangan siapa, dompet siapa yang bisa tolong kita. Mazmur 46 itu tuh ngomong jelas. Allah adalah Allah yang mampu menolong kita di dalam kesesakan. Allah bagi kita tuh tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya cuma mau nanya, saudara sudah jalan sama Tuhan berapa tahun? Berapa lama jadi Kristen? Pernah gak lihat Tuhan gagal tolong kamu? Ingat gak saat-saat paling sesak dalam hidup kamu dan kamu masih bisa napas dan hari ini kamu hidup loh. Lalu hanya dengan karena satu situasi dan dua situasi atau satu dan dua hal. Lalu kita mulai berpikir bahwa apakah ada Allah lain yang sanggup tolong kita keluar dari kesesakan ini. Ada orang-orang yang mungkin lelah dengan penyakit yang dia alami. Kemo-kemo yang panjang, radiasi-radiasi yang panjang. Lelah, terapi-terapi itu melelahkan. Kapan ini sembuhnya? Tapi pernahkah kamu gagal mendengar Allah adalah Tuhan atas setiap kesesakan? So hari ini ketika nyanyi ini, marilah nyanyi. Karena Allah siap menolong kamu keluar dari kesesakan. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi karena Allah kita itu luar biasa. Lalu dengan bangga katakan begini di hadapan Tuhan. Bersamamu aku lewati kesesakanku loh. Aku lewati hubungan-hubungan yang hampir berakhir itu. Aku jumpai Tuhan pintu-pintu terbuka. Aku lihat tanganmu pegang. Aku lihat Engkau tuntun aku. Gak gagal. Mari jalan dengan bangga kami persembahkan bersamamu Bapa. Ku lewati tiada yang lain, tiada yang lain. Pulihkan hidupku. Pertolongan
kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Allah yang hidup, yang ada. Kasih setiamu gak akan beranjak dari kami. Tidak ingin berpaling kepada yang lain. Kekuatan yang baru yang daripadamu turun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Mari kita satu hati dalam doa untuk persembahan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi buat firman yang sudah dibagikan, materaikan dalam hati kami untuk kami melakukan perintah firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami membawa persembahan syukur kami ke dalam rumah-Mu, berkati, pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati katakan, amin. Selamat memberi saudara. Take me deeper. I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Sebelum kita tutup ibadah kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hidup jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu, murid-murid-Mu di tempat ini boleh meresponi dengan benar, memilih mengalami Tuhan. Bukan hanya sekedar formalitas, tapi merasakan hubungan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Jamah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan mau berdoa, biarlah 1 minggu ke depan, hal ini boleh menjadi pegangan bagi jemaat-Mu semua yang hadir di tempat ini. Pimpin, tuntun kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur kalau Engkau boleh kirimkan Pastor Cynthia di tempat ini. Berkati Pastor Cynthia sebagai Kids Pastor untuk GBI Jalan Gatot Subroto. Berkati pelayanannya, apapun yang dikerjakannya, keluarganya, pakai dengan dahsyat. Kami percaya Pastor Cynthia akan Engkau pakai dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau sore malam hari ini kami boleh bersyafaat. Kami terus berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Insinyur Niko Nyotorarjo Tuhan. Berkati gembala kami ya Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu terus, visi yang terus Engkau perbarui. Biarlah terus Engkau sempurnakan untuk Pastor Niko. Visi Pentakosta ketiga, biarlah ini terus didengungkan dan dipakai sampai penyelesaian amat agung. Dan kami percaya Tuhan, visi ini akan membawa unity sampai Engkau datang kembali. Berkati keluarga Pastor Niko, tim pengembalaan yang ada, kesehatannya, dimanapun beliau berada, Engkau pakai dengan luar biasa. Berkati keluarga dan keluarga besarnya. Kami terus berdoa Tuhan, juga untuk Pastor Billy Nyotorarjo. Biarlah gembala di tempat ini, Senayan City, Emporium Pluit, Engkau pakai terus Pastor Billy dengan dahsyat. Dimanapun beliau berada, malaikat perang-Mu, pagar api-Mu mengelilingi Pastor Billy dan keluarga. Dan kami percaya Tuhan, hikmat yang ekstra Engkau berikan untuk menggembalakan tempat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau akan terus pakai dia dengan dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami pengerja-Mu di tempat ini diberikan kesempatan untuk melayani. Biarlah kami boleh treasure waktu yang luar biasa ini Tuhan. Terus pakai kami dan semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terus perbarui kami, murnikan kami di dalam nama Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Apapun yang sudah diberikan, persembahan, penyembahan, biarlah ini berbau harum di mata-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, yang bersekolah, yang bekerja, dan apapun yang dilakukan, berkati, berikan keberuntungan,
hikmat, tuntunan. Dan kami percaya jemaat-Mu akan Tuhan pakai dengan dahsyat. Kami percaya jemaat-Mu akan menjadi messenger of the third Pentecost dimanapun mereka berada. Makasih Tuhan, berkati keluarga mereka semua di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, untuk malam hari ini kami mau terus bawa kota dan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia. Biarlah Indonesia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada, dari eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan, kami minta kebenaran Tuhan di semua lini yang ada. Kami percaya Tuhan akan pakai Indonesia dengan luar biasa. Berikan terus keamanan, kestabilan. Dan kalau kami tahu Indonesia dipakai Tuhan jadi messenger of the third Pentecost, biarlah itu dimulai dari negara ini Tuhan. Pakai Indonesia dengan luar biasa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, berikan keamanan. Kami terus mau berkatakan, damailah Indonesiaku di dalam nama Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang terbaik. Mari seluruh umat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.